Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Kak Arnada di sini yang akan menemani belajar kalian. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Besar harapan kakak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan belajar kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Jika kalian mendengar kata-kata sistem ekskresi, apa yang sebenarnya ada di benak kalian tentang ekskresi pada manusia itu? Coba, ada yang bisa menjawab tidak? Nah, nanti kita bersama-sama akan mencari tahu apa itu sistem ekskresi, bagaimana sih cara kerja pada sistem ekskresi itu, dan apa organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi itu. Nah, untuk memasuki materi pada sistem ekskresi ini, sebelumnya kakak meminta kalian semua untuk menyimak video yang akan ditampilkan berikut ini. Oke, sekarang udah ready, kita akan lari. Nah, ada beberapa poin yang aku harus sampaikan ke kamu nih untuk memulai lari supaya kamu nggak bingung ketika mau memulai larinya. Yang pertama yang harus kamu lakukan ketika memulai lari adalah lakukan yang namanya pemanasan atau dynamic warm up. Misalnya, kamu bisa lakukan pelan-pelan seperti ini, sambil jalan juga bisa. Ini. Angkat kakinya high knee seperti ini. Terus torso ke samping, ringan aja dulu, gak usah buru-buru. Oke. Dah, terus bisa lakukan ankling kayak gini untuk naikin heart rate-nya. Diayun lengannya, angkat kakinya, terus ayun lagi lengannya seperti ini. Kalau udah ngerasa heart rate-nya naik, kamu cek nih di jamnya kamu. Terus kamu udah mulai ada keringat, mulai ngos-ngosan. Inilah tandanya kamu udah siap untuk segera berlari. Tapi tunggu dulu, mulai larinya jangan langsung ngebut. Ada strateginya, gak usah mikirin pace. Nah, berdasarkan video yang sudah ditampilkan, mengapa sih kira-kira kok kita itu bisa setiap saat mengeluarkan keringat setelah beraktivitas? Setelah berolahraga, setelah berlari, berjalan, bahkan setelah kita melakukan aktivitas sekecil apapun itu, contohnya duduk di ruang tertutup, tidak ada angin, terus kemudian tidak ada ventilasi udara dan lain sebagainya. Mengapa kita selalu mengeluarkan keringat kira-kira ya? Ternyata keringat yang keluar dari tubuh kita itu termasuk ke dalam zat sisa, di mana zat sisa adalah zat yang sudah tidak diperlukan lagi untuk tubuh dan tidak lagi berguna untuk tubuh kita. Dan zat sisa tersebut harus kita keluarkan, karena jika zat sisa nanti tetap berada di dalam tubuh kita akan menimbulkan kerusakan organ yang bekerja. Selain itu bisa menyebabkan keracunan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Mengapa zat sisa itu harus dikeluarkan dan mengapa tubuh itu mengeluarkan zat sisa? Karena setiap tubuh manusia itu melakukan sebuah kegiatan yang dinamakan metabolisme, di mana metabolisme tersebut adalah proses menghasilkan sebuah energi. Energi yang dihasilkan dari proses metabolisme dapat digunakan oleh manusia untuk beraktivitas, untuk makan, minum, dan lain sebagainya sebagai sebuah energi kita. Dan perlu kalian ketahui bahwa metabolisme tersebut tidak hanya mengeluarkan energi saja, tetapi zat sisa yang termasuk ke dalamnya seperti keringat yang sudah kita keluarkan dan kita lihat videonya tadi. Nah, pengeluaran keringat yang disebut zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh itu dinamakan sebagai sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi dapat disimpulkan sebagai proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh kita dan tidak berguna lagi dalam tubuh kita, dikeluarkannya melalui alat-alat ekskresi, di mana alat-alat ekskresi di dalam tubuh kita ada 4
Yang pertama yaitu ada ginjal, yang kedua ada kulit, ketiga ada hati, dan yang keempat ada paru-paru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem ekskresi lebih dalam dan akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama yaitu organ ekskresi dan proses berlangsung di dalamnya, dan yang kedua adalah kesehatan organ-organ ekskresi. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu organ-organ ekskresi. Organ-organ yang ada dalam sistem ekskresi tadi kan ada 4. Yang pertama yaitu paru-paru, ginjal, kulit, dan juga hati. Kita bahas dulu yang pertama yaitu ginjal. Ciri-ciri ginjal yaitu manusia memilikinya sepasang berukuran kecil dan berwarna merah. Ginjal bertugas sebagai organ yang mengekskresikan urin dalam tubuh. Ginjal tersusun atas beberapa struktur. Yang pertama yaitu kapsul, yang kedua yaitu korteks atau kulit ginjal, yang ketiga yaitu medula atau sumsum ginjal, dan yang terakhir yaitu rongga ginjal. Kapsul pada ginjal merupakan selaput tipis yang menyelubungi daerah ginjal. Sedangkan korteks atau kulit ginjal adalah lapisan luar pada ginjal. Medula, sumsum ginjal adalah lapisan dari dalam ginjal yang berbentuk piramid. Sedangkan rongga ginjal adalah tempat penampungan urin yang nantinya akan dikeluarkan melalui ureter. Meskipun ginjal berukuran kecil, tetapi ginjal memiliki beberapa fungsi yang sangat penting pada tubuh kita. Fungsi yang pertama, ginjal berfungsi sebagai penyaring zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, ginjal sebagai pemertahan keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Yang ketiga, ginjal mampu menjaga tekanan osmosis dalam tubuh dengan cara menyeimbangkan garam-garam dalam tubuh. Selanjutnya, ginjal berfungsi sebagai pengeluaran asam atau basa melalui urin kita, dan juga ginjal mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, keratin, dan amonia. Di dalam tubuh kita, urin terbentuk melalui 3 tahap pembentukan. Tahap pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Yang kedua yaitu reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali, dan yang terakhir yaitu augmentasi, yaitu penambahan zat-zat sisa. Pada tahap pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, darah dari aorta yang berisi zat-zat seperti air, urea, garam, dan lain sebagainya itu mengalami penyaringan yang kemudian disalurkan kepada kapsula Bowman, yang kemudian hasil penyaringannya disebut filtrat glomerulus, yaitu urin primer. Selanjutnya pada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, urin primer dialirkan menuju tubulus contortus proximal, dan dalam perjalanannya terjadi penyerapan kembali terhadap zat-zat yang masih berguna dalam tubuh kita seperti asam amino, air, garam, dan zat-zat lainnya, dan kemudian menghasilkan filtrat tubulus yaitu urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu tahap augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Pada tahap ini, urin sekunder dari tubulus contortus proximal dialirkan menuju tubulus contortus diksal melalui pembuluh darah, melepaskan zat-zat yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya, terbentuklah urin sebenarnya. Secara garis besar, proses pembentukan urin sebagai berikut. Berawal dari glomerulus, terjadi filtrasi yang terbentuk urin primer, dialirkan ke tubulus contortus proximal, terjadi proses reabsorpsi yang membentuk urin sekunder,
dialirkan lagi menuju tubulus contortus distal, terjadi proses augmentasi yang membentuk urin sebenarnya, dan tubulus collectivus, rongga ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, serta terjadinya urin yang keluar dari tubuh kita. Keluarnya urin dari tubuh kita disebut sebagai proses mikturasi, di mana proses mikturasi adalah pengeluaran urin dalam tubuh jika dalam kandung kemih tersimpan urin sekitar 200 hingga 300 ml yang akan menimbulkan refleks rasa ingin buang air kecil. Proses mikturasi ini dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, yang terakhir menuju ke uretra. Komposisi urin yang akan dikeluarkan dalam kondisi manusia normal sebagai berikut. Yang pertama yaitu air lebih kurang dari 95%. Yang kedua, urea, asam urat, dan amonia merupakan sisa dari pembongkaran protein. Yang ketiga, zat warna empedu yang mengakibatkan warna kuning pada urin. Yang keempat, bermacam-macam garam, terutama garam dapur atau NaCl. Dan yang terakhir yaitu beberapa zat yang bersifat racun bagi tubuh kita. Setelah itu, kita memasuki organ yang kedua yaitu kulit. Kulit termasuk ke dalam organ ekskresi manusia. Di atas kulit kita terdapat pori-pori yang berguna sebagai jalan keluarnya keringat. Keringat sebagai zat sisa yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam kulit kita terdapat 3 lapisan yang menjadi struktur utama, di mana lapisan pertama yaitu epidermis sebagai lapisan kulit paling luar, yang kedua yaitu dermis yang sebagai lapisan kulit jangat, dan yang ketiga yaitu jaringan bawah kulit. Coba kalian amati dan coba kalian pikirkan. Di dalam tubuh kita ini, organ yang paling banyak yaitu kulit, bukan? Kulit hampir menutupi seluruh permukaan tubuh kita. Oleh karena itu, kulit juga memiliki fungsi yang penting terhadap tubuh kita. Life on Earth would not be possible without a barrier that preserves it. Kulit berfungsi sebagai pengeluar keringat, pengatur suhu tubuh, tempat pembentukan vitamin D dan vitamin provitamin D dengan bantuan sinar matahari, tempat penyimpanan jika tubuh kita terjadi kelebihan lemak, sebagai organ penerima rangsangan, dan yang terakhir sebagai pelindung tubuh dari serangan fisik. Selanjutnya yaitu organ paru-paru pada manusia. Paru-paru manusia berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Paru-paru ini mempunyai fungsi utama sebagai alat pernafasan pada manusia. Pada proses pernafasan, paru-paru menghasilkan zat sisa yang akan dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Zat sisa yang dihasilkan merupakan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida diangkut oleh sel darah merah dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Di bagian alveolus, sel darah merah melepaskan CO2 sambil mengikat O2. Jadi, di paru-paru terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2. Selanjutnya, CO2 dikeluarkan melalui paru-paru. Yang terakhir yaitu organ hati. Hati merupakan organ paling besar yang ada di dalam tubuh. Hati memiliki berat sekitar 1,5 kg dan hati berwarna coklat. Hati terletak di bagian kanan atas rongga perut dan di bawah diafragma. Fungsi hati ada beberapa. Yang pertama yaitu menyimpan glikogen gula otot. Yang kedua, menetralkan racun. Yang ketiga,
membentuk zat-zat yang digunakan untuk darah, membentuk protrombin, yaitu zat-zat yang digunakan untuk pembekuan darah, dan yang keempat, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Selain itu, hati juga berguna sebagai tempat pembentukan sel darah merah pada janin, tempat pembentukan urea dan amonia, sebagai organ ekskresi yang bertugas perombak sel darah merah, dan sebagai organ yang bertugas mengekskresikan cairan empedu ke dalam kantong empedu. Jadi, keempat organ yakni paru-paru, jantung, kulit, dan juga ginjal yang sudah disebutkan fungsi beserta tugasnya sangat penting bagi tubuh kita dan sangat penting berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Apabila salah satu organ pada manusia tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya atau ada gangguan, baik itu gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar, itu akan berpotensi tinggi terhadap kesehatan manusia itu sendiri, bahkan dapat memicu kematian. Seperti halnya dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita, bahwasanya maraknya penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat adanya sampah atau sisa metabolisme yang tidak dapat dikeluarkan secara maksimal terhadap tubuh kita. Contohnya, pada usia-usia baik itu usia remaja hingga lanjut usia, banyak di zaman sekarang ini yang merasakan berbagai penyakit kronis, di mana penyakit itu timbul akibat adanya pola hidup sehat yang tidak dijaga, makanan yang tidak diatur, dan seringkali mengonsumsi makanan-makanan yang tergolong berbahaya, tergolong instan, dan memakai pengawet dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang timbul itu memiliki gejala-gejala yang signifikan, misalnya saja diabetes, darah tinggi, batu ginjal, dan lain sebagainya. Kita dapat melihatnya berita yang sudah marak ini di berbagai platform media seperti media sosial, Instagram, berita pada televisi, di majalah koran, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit ini timbul akibat adanya perlakuan yang kurang baik yang tumbuh dalam diri masing-masing manusia itu sendiri. Apabila kita sebagai manusia yang memiliki organ dan kesehatan, apabila kita bisa menjaganya dengan baik, maka penyakit-penyakit itu tidak akan timbul dan tidak akan menyerang tubuh kita. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin diminta untuk menjaga tubuh kita secara baik agar organ-organ yang ada di dalam tubuh kita mampu bekerja secara baik juga, dan juga tubuh kita bisa melakukan tugas-tugasnya seperti ekskresi ini agar tidak ada penyakit yang ditimbulkan di tubuh kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Ada informasi dari Divisi Nefrologi Kesehatan Anak RSUP sampai saat ini yang masih menyelidiki kasus gagal ginjal pada anak dikarenakan jumlah lonjakan kasus kian meningkat hingga mencapai 100 kasus. Secara medis, penyakit ini dikenal dengan istilah gangguan ginjal. Berdasarkan berita-berita yang sudah marak dan contoh berita yang sudah ditampilkan, organ-organ ekskresi dapat mengalami berbagai penyakit gangguan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pola hidup sehat di mana agar organ ekskresi tetap dapat menjalankan fungsinya secara baik dan secara maksimal.
Selain itu, menerapkan pola hidup sehat termasuk ke dalam rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat dan memberikan kesehatan badan serta menganugerahkan berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita dapat beraktivitas semaksimal mungkin. Tidak hanya itu saja, tetapi organ ekskresi yang lain juga dapat mengalami gangguan atau terserang berbagai penyakit loh. Hati-hati untuk kita karena kakak di sini akan memberikan contoh penyakit yang menyerang organ ekskresi pada manusia dan akan memberikan sedikit cara untuk menanggulangi adanya penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan. Yang pertama, penyakit dan gangguan pada organ ginjal. Ginjal dapat mengalami penyakit dan gangguan. Jenis kelainan maupun gangguan pada ginjal ada berbagai macam. Yang pertama ada yang namanya uremia, yaitu timbulnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Yang kedua ada albuminuria, di mana ini adalah urin mengandung albumin, yaitu protein darah, dan dapat mengakibatkan kerusakan pada glomerulus. Yang ketiga yaitu diabetes. Diabetes ini disebabkan oleh penyakit hormon vasopressin, di mana hormon ini yang akan mengakibatkan hilangnya kemampuan merabsorpsi cairan. Yang keempat yaitu diabetes mellitus, yaitu ditandai oleh adanya glukosa dalam urin, terjadi karena adanya penurunan produksi jumlah hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Tidak hanya itu saja, gangguan pada organ ginjal juga dapat menimbulkan penyakit yang namanya nefritis. Nefritis adalah gangguan pada ginjal yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya ada batu ginjal. Batu ginjal ini terjadi sebuah endapan terbentuk di dalam ginjal, di mana endapan ini terbuat dari garam kalsium dan penimbunan asam urat, sehingga di dalam ginjal terbentuk CaCO3. Dan yang terakhir ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah gangguan pada ginjal yang mengakibatkan menurunnya fungsi ginjal, sehingga ginjal tidak lagi mampu melakukan penyaringan zat metabolisme tubuh. Contohnya urea itu tidak mampu diproses secara baik di dalam ginjal. Nah, itu tadi adalah gangguan-gangguan pada organ reproduksi ginjal. Selanjutnya kita masuk ke gangguan pada organ reproduksi yang kedua, yaitu kulit. Gangguan dan penyakit pada kulit dapat disebabkan oleh berbagai macam. Contohnya dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur maupun virus. Gangguan penyakit pada kulit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya jerawat. Jerawat ini merupakan gangguan kronis. Gangguan kronis pada kelenjar minyak yang biasanya dialami oleh remaja. Yang kedua yaitu skabies. Skabies atau kudis yang biasa kita kenal dengan kata kudis ini merupakan penyakit kulit karena infeksi makhluk hidup lain seperti tungau. Dan yang ketiga ada pruvitus. Pruvitus ini merupakan penyakit kulit dengan gejala timbulnya rasa gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensorik. Yang keempat adanya eksim. Eksim merupakan penyakit kulit karena terjadi infeksi atau iritasi suatu bahan dari luar yang bahan tersebut termakan, masuk atau menyentuh kulit dan kulit kita mengalami alergi. Kemudian ada gangren. Gangren ini adalah kelainan pada kulit yang kulit yang terkena gangguan ini mengalami kematian sel.
kematian sel sehingga jaringan tubuh ini rentan terhadap suplai darah yang hal ini disebabkan oleh suplai darah yang buruk di bagian tubuh tertentu. Selanjutnya, gangguan dan penyakit pada sistem organ paru-paru. Pada paru-paru terdapat 3 gangguan penyakit yang akan kakak sebutkan. Penyakit-penyakit itu yang pertama ada asma. Asma di sini kan teman-teman semua sudah sering mendengar kata-kata penyakit asma ya. Penyakit asma ini diakibatkan oleh penyumbatan saluran pernafasan sehingga kita akan mengalami sesak nafas yang itu disebabkan oleh alergi terhadap benda-benda asing seperti rumput, kain, bulu, debu, atau tekanan-tekanan psikologis. Yang kedua ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini sangat berbahaya ya, karena gangguan kanker paru-paru ini disebabkan oleh kebiasaan merokok untuk orang laki-laki. Ada juga untuk perempuan yang mencoba untuk menggunakan vape yaitu alat rokok elektrik, itu juga mampu menyebabkan kanker paru-paru. Penyebab lain selain dari rokok itu juga dapat disebabkan oleh banyaknya menghirup debu asbes, kromium, produk-produk yang disebut petroleum, dan terpapar radiasi ionisasi. Kelainan ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru sehingga menyebabkan kanker paru-paru. Yang terakhir yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit pembengkakan di alveolus dan mengakibatkan saluran pernafasan itu menyempit. Yang ketiga yaitu gangguan penyakit pada hati. Penyakit pada hati itu banyak sekali. Yang pertama misalnya saja penyakit Wilson. Wilson ini penyakit yang diakibatkan atau disebabkan karena adanya penurunan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati. Yang kedua ada hepatitis. Hepatitis ini merupakan sebuah radang atau pembengkakan hati yang disebabkan oleh sebuah virus, alkohol, narkoba, obat-obatan terlarang, atau racun. Gejalanya pada hepatitis ini biasanya seseorang mengalami nafsu makan yang cenderung turun bahkan hilang, kelelahan yang berlebih, terus demam yang menggigil, terasa pegal-pegal di seluruh tubuh, mual sepanjang hari, dan juga nyeri pada bagian perut. Tetapi jika hepatitis ini sudah tergolong parah, pada urin yang dikeluarkan akan berwarna sedikit gelap bahkan menghitam, dan feses berwarna pucat tidak seperti feses sehat pada biasanya, dan kulitnya serta bola matanya akan menguning. Itu gejala yang ditimbulkan pada penyakit hepatitis. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita mampu dan bisa secara bertahap menjaga organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini. Dimulai dari hal-hal kecil hingga nanti akan membawa perubahan dan akan menindaklanjuti jika kita mengalami gejala-gejala yang sudah dirasakan sebelumnya. Kesehatan organ ekskresi itu perlu dan penting sekali untuk dijaga agar tetap dapat menjalankan fungsinya secara baik. Bagaimana sih caranya? Bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan organ-organ ekskresi kita? Yaitu dengan cara yang pertama, kita bisa merawat dan merawat kesehatan ginjal kita.
Caranya dengan cara sederhana. Yang pertama, kita dapat meminum air putih yang banyak. Nah, ini kenapa kok kita harus minum air putih yang banyak? Karena para ahli itu menyarankan kita sebagai manusia untuk minum 8 gelas air putih setiap harinya sebagai upaya menjaga kesehatan dan sebagai suplai cairan tubuh. Air putih ini dianjurkan untuk diminum 8 gelas per hari karena sangat baik untuk menjaga kesehatan ginjal, di mana mampu melancarkan pembuangan urin dan meringankan kerja ginjal. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak garam. Garam yang berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan karena akan mengendap dan terakumulasi menjadi batu ginjal. Nanti batu ginjal ini akan menyebabkan gangguan-gangguan pada ginjal. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selain sehat dan bergizi, kita juga dapat mengkonsumsi makanan yang higienis. Tidak sembarangan membeli makanan di luar. Lebih baik kita membuat makanan sendiri di rumah. Karena apa? Karena ginjal ini sebagai penyaring makanan akan bekerja keras jika asupan makanannya ke tubuh mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Itu akan mengalami gangguan pada jangka panjang. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan fisik. Dapat dilakukan dengan cara berolahraga rutin setiap pagi. Tidak diwajibkan untuk berolahraga dengan beban yang sangat berat, tetapi kita dapat melakukannya beberapa menit tetapi teratur. Selanjutnya, menghindari rokok. Menghindari rokok ini karena rokok kan mengandung zat-zat karsinogenik yang dapat memicu penyakit kanker. Yang terakhir yaitu menjaga kadar gula darah. Kadar gula darah yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor karena ginjal akan bekerja keras menyaring glukosa sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada ginjal. Selanjutnya, cara-cara yang dapat kita lakukan untuk merawat kesehatan hati. Cara yang dapat kita lakukan untuk merawat kesehatan hati, yang pertama yaitu kita dapat mengkonsumsi sayuran-sayuran organik. Sayuran organik yaitu sayuran yang bebas dari pestisida ya. Diusahakan tidak membeli di luar karena sayuran-sayuran di luar kan belum tentu terjamin. Jika kita menanamnya di rumah, kita akan lebih tahu bagaimana cara penanamannya, cara perawatannya, dan pastinya akan terhindar dari pestisida. Karena pestisida yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu memperberat kerja hati dalam melakukan proses detoksifikasi. Selanjutnya, menghindari minuman beralkohol dan menjauhi obat-obatan. Minuman beralkohol dan obat-obatan ini mengandung bahan kimia. Akumulasinya bahan-bahan ini bisa membuat hati itu menyebabkan pengerasan dan akan membuat rusak secara permanen, dan hati tidak dapat bekerja secara baik dan tidak dapat bekerja sesuai kinerjanya. Setelah itu kita dapat mengurangi makanan berlemak dan beralkohol tinggi. Makanan berlemak dan beralkohol tinggi mengakibatkan hati bekerja lebih lambat. Selain itu, kita juga dapat mengurangi makanan berlemak dan berkalori tinggi. Kita juga dapat melakukannya dengan cara mencuci tangan dan mencuci peralatan makan. Ini juga sebagai cara untuk merawat kesehatan hati loh, karena mencuci tangan dan mencuci peralatan makan itu kan mensterilkan. Ini menggunakan sabun dan air bersih, karena mencuci dan menjaga peralatan makanan itu merupakan kegiatan menjaga kebersihan dan dapat dinilai sebagai pencegahan penularan penyakit hati. Misalnya hepatitis kan itu penyakit yang menular.
Selain itu, kita juga dapat merawat kesehatan paru-paru kita. Caranya dengan yang pertama itu kita dapat menghindari kebiasaan merokok bagi yang selama ini sudah mencoba bahkan sudah tidak bisa berhenti untuk merokok. Ini kebiasaan yang dapat memicu terjadinya kanker paru-paru ya teman-teman, karena rokok itu mengandung zat-zat karsinogenik. Selain menghentikan kebiasaan merokok, untuk menjaga kesehatan paru-paru, kita juga bisa melakukan penjagaan atau melakukan pembersihan secara rutin terhadap udara di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita menggunakan diffuser atau pembersih debu yang secara manual dapat membersihkan setiap saat. Yang terakhir, paling sederhana, kita bisa selalu memakai masker di lingkungan yang berdebu. Yang terakhir, bagaimana cara kita merawat kesehatan organ ekskresi yaitu kulit. Untuk menjaga organ ekskresi yaitu kulit, kita bisa melakukannya dengan cara yang pertama yaitu mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, kita dapat melakukannya dengan menjaga kulit tubuh agar tidak terlalu sering terpapar sinar matahari. Dan yang terakhir, kita juga dapat melakukannya dengan cara mandi secara teratur agar kulit kita tetap bersih dan kulit kita tetap sehat, sehingga tidak ada tungau atau bakteri-bakteri, virus dan semacamnya untuk menginfeksi kulit-kulit kita. Nah, kan berdasarkan yang sudah kakak jelaskan dari awal hingga akhir, apa-apa saja sih organ-organ yang berperan, bagaimana sih fungsinya, apa sih penyakit yang bisa ditimbulkan dari setiap organ tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Kakak harap kalian mampu memahami, dan kakak harap juga kalian mampu mengetahui bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasi penyakit-penyakit yang kemungkinan ada. Nah, apabila ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa kirim pesan di WhatsApp kepada kakak agar kita dapat melakukan diskusi bersama setelah ini. Akan tetapi, untuk memperluas dan memperkaya wawasan kalian semua, kakak minta kalian untuk mencari tahu tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, beserta cara mengatasinya. Bagaimana caranya? Ini sebagai bentuk tugas ya, sebagai bentuk tugas kalian, dengan cara kalian nanti mengunjungi suatu pusat kesehatan di lingkungan sekitar kalian, seperti klinik, puskesmas, atau rumah sakit terdekat, dan kalian mencari informasi mengenai kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi 4 tadi, serta penyebabnya, kemudian cara mengatasinya. Nanti jika sudah, kakak minta untuk menuliskan hasil kegiatan yang sudah kalian lakukan dalam bentuk tabel dan mempresentasikannya ke depan kelas. Dan tugas ini nanti kakak minta untuk dikirim via Google Form. Nanti linknya akan kakak bagikan di grup WhatsApp ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, kakak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.